Bismillahirrahmanirrahim. Tong Semchong yang hidup di zaman dinasti Tong, 618 hingga 907 Masehi, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 570 hingga 633 Masehi, adalah seorang Muslim Islam, bukan pengikut Buddha, Nabi Gautama seperti anggapan sebagian orang. Minimal ada 3 alasan yang menguatkan argumen bahwa beliau adalah seorang Muslim yang taat lagi saleh, sehingga telah bersusah payah selama 17 tahun mengembara untuk menjemput kitab suci di barat setelah mendengar berita dari para pedagang jalur sutra. Jalur perdagangan sutra telah berlangsung sebelum Masehi. Pertama, wilayah barat Shitian itu Arab, sedangkan India, Tiantok itu selatan, dan perjalanan 17 tahun mencari kitab suci itu dari timur, Provinsi Zhejiang, ke barat lewat Tealimuk Penti, Sechou Chelu, jalur sutra, Xinjiang di wilayah barat daratan Cina. Perjalanan ini dilakukan setelah pemuda alim tersebut mendapatkan kabar berita dari para pedagang lintas benua. Para pedagang jalur sutra membawa berita bahwa di barat sama telah atau baru turun kitab suci, maka berangkatlah beliau dari tanah kelahirannya, melalui jalur sutra yang banyak dihuni oleh pedagang-pedagang muslim, Provinsi Zhejiang, Cina bagian timur, menuju barat, tanah Arab. Lewat Gansu lalu ke Xinjiang, di situ ada Evo Yenshan Flaming Mountain, gunung api bagian barat Cina, yang kita ketahui bersama bahwa 99,99% penduduk Provinsi Xinjiang, sekarang, beragama Islam. Kedua, jarak Tong Semchong, abad ke-7 Masehi, dan Buddha Siddhartha Gautama, 5 abad sebelum Masehi, kurang lebih 1200 tahun, jadi tidak bisa dikatakan baru lagi sebab sudah lebih dari 1000 tahun. Ketiga, ajaran Buddha Gautama sudah masuk ke daratan Cina sebelum Tatmokosu Bodhi Dharma Zen yang juga dari India. Bukti Tatmokosu ada di kuil Shaolin Gunung Xiongsan Provinsi Henan. Berarti jalur Cina-India sudah ada sebelum perjalanan Tong, yaitu dari arah selatan negeri Cina. Jadi untuk apa memutar begitu jauh lewat utara baru ke selatan sedangkan alat transportasi dahulu hanya unta, kuda atau keledai. Pada masa itu, abad ke-6 hingga 7 Masehi, di India mayoritas menganut agama Hindu sedangkan agama Buddha mengalami kemunduran, abad 3 Masehi, akibat 2 hal yaitu 1. Wafatnya Raja Asoka, 232 sebelum Masehi, sehingga tidak ada raja yang mau melindungi dan mengembangkan agama Buddha di India. 2. Karena agama Hindu berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahannya sehingga pengikutnya bertambah banyak. Hubungan Tong Semchong YG diutus ke barat, 629 hingga 646 Masehi, dengan kedatangan utusan Khalifah Utsman, 651 Masehi. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiabao yang berarti, agama yang murni. Masyarakat Tiongkok menyebut Makkah sebagai tempat kelahiran, Mahiyawu, Buddha Mahiyawu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebutan di Barat, Barat Besar. Hal inilah yang mendorong Kaisar dinasti Tang untuk mengutus duta, utusan Tong Semchong untuk belajar, mengambil kitab suci, Al-Quran YG baru turun, ke barat, Arab. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang, 618 hingga 905 Masehi, yang dibawa oleh salah seorang panglima Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut Chen Yuan, dalam karyanya, A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi, masa setelah Tong Semchong melakukan perjalanan ke barat. Ketika itu, Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui, ada pula yang menyebut nama Yonghui penerus dari Kaisar Tang Li Shimin. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tianying Ma dalam bukunya, Muslims in China, Perkembangan Islam di Tiongkok. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Putusan Khalifah Utsman itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dan dinasti Tang. Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran Konfusianisme, Buddha. Untuk menunjukkan kekagumannya terhadap Islam, Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an, Kanton. Masjid itu bernama Huaisheng atau Masjid Memorial. Menurut versi Ibrahim Tianying Ma, masjid itu diberi nama Kuang Ta Se, yang berarti menara cemerlang,
dan dibangun oleh Yusuf. Sedangkan, masjid lainnya yang dibangun di sini adalah Chelinse, yang berarti masjid dengan tanduk satu. Kedua masjid itu masih tetap berdiri hingga saat ini setelah 14 abad. Ketika dinasti Tang berkuasa, China tengah mencapai masa keemasan, sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Di dalam kitab sejarah Cina, yang berjudul Ciu Tahang Su diceritakan Cina pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasih, Arab. Orang-orang Tasih ini merupakan duta dari Tan Mimoni, Amirul Mukminin, yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu, Buya Hamka di dalam bukunya Sejarah Umat Islam menulis, pada tahun 674 Masehi hingga 675 Masehi, Cina kedatangan salah seorang sahabat Rasulullah, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah. Bahkan disebutkan setelah kunjungan ke negeri Cina, Muawiyah melakukan observasi di tanah Jawa, yaitu dengan mendatangi kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan, diperoleh informasi, pada masa dinasti Umayyah ada 17 duta muslim datang ke China, sementara di masa dinasti Abbasiyah dikirim sebanyak 18 duta.